Kabupaten Konawe Utara merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.101,76 km persegi, dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 62.403 jiwa. Di Konawe Utara sendiri terkenal dengan potensi pariwisatanya yang sangat kaya, di mana ia memiliki beberapa destinasi wisata, mulai dari pantai, air terjun, telaga, hingga wisata kuliner. Sebagai bupati, Ruksamin yang sukses di periode pertama memiliki visi di periode kedua ini untuk mewujudkan peningkatan daya saing SDM, memperbanyak produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan dengan harapan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Konawe Utara. Oh iya Pak. Aduh. Manis coba. Bener gak Pak? Enggak apa tuh. Manis. Cabenya agak pedes. Pedes sih Pak, tapi enak nih. Gimana lagi? Tanggung jawab nih Pak. Nggak sadar jadi. Nggak sadar. Saya sedang ada di Desa Sambandete, tepatnya di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana seperti yang kita tahu juga ya, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan hari ini spesialnya saya akan bertemu dan berbincang sapa dengan salah satu tokoh masyarakat yang sangat inspiratif di Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara ini. Siapa dia? Penasaran kan? Tetap di CVIP Kompas TV. Halo, selamat pagi Pak Ruksamin. Apa kabar Pak? Baik. Salim dulu dong, pagi-pagi nih. Aduh. Kotor tangannya. Gak apa-apa Pak, nikmatin aja pemandangan ya kan, aktiviti hari ini. Ini lagi ngapain aja Pak sekarang? Lagi tanam bawang. Oh, lagi Kebetulan tanam kemarin bawang. udah panen apa semua, sekarang kita tanamkan lagi supaya nggak putus. Oke. Berarti biasanya kalau misalnya ke kebun tuh dari jam berapa sih Pak? Udah habis sholat subuh udah di kebun. Wow. Biar paling tidak semangat buat teman-teman yang ada di sini. Semangat buat teman-teman ya. Hai bapak-bapak, semangat ya pagi ini ya, berkebun ya. Ini di pagi hari ini saya melihat kebun bapak nih benar-benar fresh banget ya. Apalagi di ujung sana kayaknya musim panen tuh Pak. Nah itu kalau yang sebelah sana ada cabai, alhamdulillah mungkin sudah bisa dipanen itu. Oh gitu. Oke. Boleh kita lihat gak Pak Ayo, cabainya ke sana, seperti Pak. apa? Oke, ayo Pak lanjut Pak. Akhirnya ya Pak, saya udah lama pingin banget nih ke Desa Awila Puncak nih. Iya, alhamdulillah. Ini kebetulan juga berada memang di puncak, jadi namanya Awila Puncak. Puncak Iya. ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih Pak, ini kan kanan kiri ini kebun semua ya. Iya. Berarti setiap hari Bapak mengelola kebun sendiri atau gimana nih Pak? Untuk kebun ini memang saya kelola sendiri, hanya untuk kegiatan sehari-harinya ya banyak teman-teman apa semua, kan paling tidak bahwa ketika ada beberapa yang kerja di sini kan kita menurunkan yang namanya angka pengangguran. Oh Beri iya. kesempatan. Artinya kerja setiap hari sih enggak. Tapi misalnya tadi habis sholat subuh, yang kemudian ada waktu ya mampir lagi. Besok seperti itu. Paling tidak mungkin 2 atau 3 hari saja saya datang ke sini apa semua, kan mereka semakin semangat teman-teman yang lagi di lapangan. Ya. Berarti ini salah satu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi SDM di sini. Oke. Yang kedua, saya berkebun di sini, masyarakat saya kan pasti bilang, loh kok Pak Bupati aja berkebun, ya kan? Masa mereka nggak apa semua? Jadi mereka pasti akan bertambah semangat. Dan alhamdulillah, ini juga yang membuat kemarin hasilnya, kalau kita ukur secara ini waktu rapat kemarin di BPS, itu alhamdulillah dari sekian komoditas yang ada, baik jagung maupun padi, mau bilang kedelai apa semua, alhamdulillah Konawe Utara itu
menempati urutan pertama di Provinsi Tenggara terhadap hasil-hasil produksi komoditas kita. Saya satu aja yang turun kemarin, yaitu ubi jalar. Ubi jalar ya. Agak kurang. Tapi kan alhamdulillah bahwa apa yang kita beri semangat, karena sekarang modelnya bukan lagi kita harus manajemennya bahwa ayo bekerja, tapi beda kalau kita kan, ayo mari kita sama-sama kerja seperti itu. Mari kita gotong royong ya untuk memberdayakan potensi yang ada ya. Termasuk salah satunya sektor agriculture ya. Ini berarti ya. Berarti untuk lebih mengetahui lebih dalam nih, selain ubi jalar ada apa aja sih? Tadi ada cabai, kita langsung ke sana aja nggak sih Pak? Udah langsung lihat aja daripada aja ya, penasaran nih Pak. Nah ini sudah menuruni lihat ya Pak. lembah nih ya. Ini sepintas kita lihat Pak. Ini bawang merah. Ini tanam udah baru lebih seminggu. Ini nggak terasa lagi, langsung kita akan panen. Oh iya ya. Nah ini kita lihat cabenya, alhamdulillah sudah tidak terasa. Kita masih mau tanam di atas, ternyata di sini udah bisa kita panen Pak. Wow, coba-coba saya mau lihat dong Pak. Ini cabai yang mateng tuh kayak gimana sih? Ini coba. Ini cara panennya jangan tarik ke bawah, ke atas. Ke atas, coba ya. Coba, ke atas. Ke atas. Gini? Iya, gini. Nah. Oh, jadi miring gitu? Miring ya, ini ke atas. Oh, oke, coba ya. Ini ilmu baru nih, cara memetik cabai. Kayak gini ya. Wih. Ini coba bayangkan, berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk satu pohon. Satu pohon. Satu cabang. Ya kan? Beli di pasar berapa? Berapa ya? Ini kurang lebih sudah harga 5-10 ribuan. 50.000. Bayangkan kalau kita punya 10 pohon aja, 50.000 rupiah. Terancam kaya dong. Itu dia Pak. Jadi ini rahasia suksesnya Pak Bupati ya ternyata. Jangan lihat kecilnya, jangan ada apa semua. Dan ini luar biasa. Ini nggak pakai pestisida Mbak. Oke. Nggak pakai. Ini kita betul-betul kalau pakai pestisida kan bisa meracuni diri sendiri dong. Iya benar. Nah ini kita siapkan yang organik apa semua. Andaikan ini nggak pedas bisa langsung dimakan ya. Oh iya Pak. Aduh. Ya ampun. Tapi saya tuh sebenarnya kurang suka pedes ya, apalagi langsung cabenya. Nah, itu ini dia. pasti beda berarti. Boleh dicoba nggak? Mana? Coba saya coba ya Pak ya. Sepertinya manis. meyakinkan nih kalau Pak Bupati Manis yang ujungnya. bilangnya. Coba ya. Manis coba. Bener nggak Pak? Enggak pedas. Manis. Manis. Percaya nggak? Manis ya? Nah, itu kan. Bener. Manis banget, gak ada pedes-pedesnya. Berarti Pak, ini kan salah satunya kan yang Bapak punya itu adalah perkebunan cabai ya. Betul. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau mau mengulas balik nih masa kecil, mungkin dari kecil Bapak sudah ada passion untuk berkebun dari orang tua, atau mungkin bakat terpendam, atau mungkin ada yang mengarahkan untuk bisa mengembangkan agriculture, agrowisata seperti itu. Ya awalnya sih kita punya bapak ya seorang guru, tapi guru kan tinggalnya di kebun. Dulu kan mana ada guru gajinya berapa, menghidupi anak-anaknya, ya terpaksa kami diajak semua ke kebun. Jadi pulang dari sekolah harus ambil asap parang apa semua, kemudian kita memaras apa semua, kemudian kita berkebun. Dari sekolah lah itu kemudian kita pergi kebun. Apa namanya, dari kebun kita ke sekolah. Hari-hari setiap hari yang kita lakukan. Nah, mulai dari situlah yang kemudian tertanam untuk senang untuk bertani. Bahwa ternyata saya rasakan betul. Saat saya wisuda aja, mama saya masih bawa durian di Makassar. Sambil jualan apa semua, bompo yang terbuat dari tepung durian. Luar biasa hasilnya berapa. Artinya apa? Betis ini sampai jadi begini, bisa jadi bupati, saya nggak bisa lupa. Ada gaji bapak, tapi lebih banyak dari hasil pertanian itu sendiri. Nah itu kemudian jadi hobi. Dan saya dengar-dengar juga nih Pak, Bapak ada Pak Tani, program Pak Tani Konasara. Iya. Itu apa Pak? Apa ada hubungannya dengan cerita Bapak yang tadi? Itu tadi, Pak Tani Konasara itulah sebuah yang kemudian kita kembangkan menjadi petani milenial. Di zaman revolusi industri 4.0 saat sekarang ini, di zaman milenial apa gitu, itu jangan lagi bertani begitu saja, tetapi kita sudah siapkan yang namanya bagaimana kita menjawab itu bertani, tapi sudah pakai teknologi. Nah kemudian kita buat aplikasi namanya Pak Tani Konasara. Nah
Inilah kemudian saya buat programnya. PPKP itu program pemanfaatan kebun pekarangan. Oke, kebun pekarangan. Dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Halamannya itu disiapkan bibit, siapkan pupuk, mereka tanam. Termasuk itu yang kemudian kita siapkan pembelinya melalui Perumda Konasara. Saat ini saya bangun 4 warehouse di 4 wilayah Kabupaten Konawe Utara. Tujuannya itu tadi, Pak Tani Konasara ini. Pak Tani Konasara ini kita siapkan untuk menjawab bahwa bertani sekarang itu harus kita ikuti zaman. Kalau udah zaman pakai teknologi, iya bertani juga pakai itu. Untuk tujuannya bagaimana kita meminimalisir pengeluaran dan bagaimana memaksimalkan efisiensi ya. Tapi yang paling utama bahwa kita jaminkan hasil dari petani itu bisa langsung terbeli. Yang kita khawatirkan sekarang kan itu, kadang-kala bertani, tanam apa, panen, nggak ada pembeli, orang jadi bosan. Nah kita mau dapat apa sih, kita keluar modal apa semua. Kecil itu kadang-kala pertanian halaman, tapi awalnya pasti membutuhkan yang namanya modal, paling tidak untuk biaya bedengan, biaya untuk pemagaran, apa semua. Nah, alhamdulillah kalau pupuk sama bibitnya udah kita tanggung dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Oke. Berarti salah satunya tadi program Pak Tani Konasara itu menjadi platform utama ya dari pengembangan agriculture di sini. Ya. Oke, keren banget. Dan itu saya bisa pantau dari sekian warga saya siapa saja yang menanam dan enggak. Karena di Pak Tani Konasara itu kalau dia butuh bibit langsung diklik di situ dan dia nggak bisa bohong di mana lokasinya. Dan di situ akan langsung tergambar berapa luasnya, berapa pupuknya, dan setelah dia tanam, oh saya tahu kalau misalnya cabai kapan mulai akan panen, kalau tomat kapan dia akan panen. Jadi saya punya tim yang akan beli sayur dari tadi ini yang Perumda itu udah lihat jadwal. Di situ dia akan ingatkan kita, oh si A ini tanam sekian dia akan panen besok. Iya, luar kita biasa ya. Iya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi pemberdayaan itu tidak hanya SDM-nya saja, tapi potensi agriculture-nya, agrowisatanya, benar-benar all-in-one package ya, dibuat se-inovatif mungkin oleh Pak Bupati tercinta dari Konawe Utara. Cabainya nggak pedes. Pedes nih Pak, tapi enak nih, gimana lagi? Tanggung jawab nih Pak. Nggak sadar. Nah, gimana nih selanjutnya nih, kita akan dibawa kemana lagi sih sama Pak Bupati kita ini ya. Lanjut terus di VVIP Kompas TV. Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada 3 isu yang menjadi catatan kami yang paling penting. Ternyata kita butuh belajar lebih lengkap lagi untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Minggu 26 November, pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Polisi tetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saatnya bersih-bersih KPK, masa kampanye segera dibuka. Relawan politik pun siap bertarung di pemilu 2024 demi jagoan atau jabatan. Kalau menurut saya harusnya bubar. Kerja relawan selesai. Kalau ada yang terpilih jadi komisaris ya alhamdulillah kan gitu. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 26 November pukul 6 petang di Kompas TV. Amanda selalu jadi idola. Para caleg Bayu Oktara dan Dodit Mulyanto, apakah ikut-ikutan cari perhatiannya? Mantap juga ya Amanda ya. Amanda, Ya, mantep lo bro. Saya nggak bisa bikin rakyat
Saya tuh orang yang bisa mikirin kamu. Potong rambutnya bisa jadi pendek ya? Beda kalau perasaan aku ketemu kamu nggak bisa pendek tapi tumbuh terus loh. Suci Barbar Show, Minggu 26 November, pukul 10 malam di Kompas TV. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV.
Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Oke, jadi Pak Ruksamin ini benar-benar menginspirasi sekali ya. Tidak hanya dari kinerja kerjanya dalam mempromosikan pariwisata saja, namun juga membuat SDM ini sangat antusias ya untuk bisa berkunjung mempromosikan pariwisata terutama untuk Pantai Taipa. Nah Pak, kan katanya Konawe Utara ini memiliki segudang harta karun, salah satunya destinasi alam, destinasi wisata alamnya ya Pak ya. Selain Pantai Taipa, ada apa aja sih Pak di Konawe Utara ini? Coba. Jadi Konawe Utara ini memang surganya pariwisata. Jadi semua itu pariwisata. Karena apa? Mindset kita, saya tegaskan kepada teman-teman semua di SKPD, mau bangun perkebunan yang berwawasan wisata. Ya kan, mau bangun pertanian berwawasan wisata. Apa semua. Jadi kita dalam rangka membangun menata daerah tersebut supaya indah, elok, dirasa, dilihat. Nah, itu yang pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi di sisi lain, alhamdulillah kita juga memang Allah sudah kasih kita Tuhan luar biasa, nikmat alam yang luar biasa. Jadi selain di sini kita di Tanjung Taipa ini salah satu daerah kemarin waktu 17 Agustus kita upacara dan disiarkan oleh salah satu TV nasional secara langsung. Kemudian kita membentangkan bendera sepanjang 7,8 km. Wow. Itu tembus ke salah satu daerah tempat wisata kita namanya Pantai Pudongkala yang ada sebelah sana. Nah, Pudongkala. Itu jauh lebih bagus lagi seperti suasana. Kan memang ini pasir putihnya nggak ada putusnya tuh sampai ke sana. Nah, di seberang sana di ini lagi terpelet, tapi andaikan nggak lagi kabut dikit akan kelihatan Pulau Labengki. Jadi kalau misalnya orang sering mengatakan ke Raja Ampat miniaturnya atau apa semua, nggak usah jauh-jauh, di tempat sini kita luar biasa. Nah, kemudian kita ada wisata air panas Wawolesea. Bahkan kita ada minat alam khusus yang sementara kita kembangkan, yaitu Kars Gunung Matarombeo. Di situ sangat lengkap semua. Nggak jauh dari situ kita punya ada yang namanya wisata tiga warna, telaga tiga warna. Jadi di persawahan kita di Kecamatan Oheo itu warna telaganya berdekatan, ada tiga, tapi warnanya beda. Ini biru kok, ini ke hijau-hijauan, itu kok merah-merahan gitu. Nah itu alhamdulillah pelan-pelan lah kita lagi sementara bagaimana membangun. Tapi yang jelasnya pada hari ini saya bersyukur setelah ketemu sama teman-teman yang ada di Kementerian Pariwisata, yang ada di Kementerian Bappenas apa semua. Kemudian kita coba menyampaikan dokumen-dokumen yang sementara kita siapkan, utamanya dokumen rencana induk pariwisata daerah atau RIPADA. Insya Allah kalau selesai ini semua desainnya juga kita sudah siapkan apa semua. Insya Allah bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah kita siapkan bagaimana konsepnya. Kemudian kita undang pihak ketiga siapapun dia, mari bersama-sama kita bangun pariwisata untuk kesejahteraan rakyat kita. Mengingat tadi kan Bapak kan bilang kalau misalnya pernah ada pembentangan bendera merah putih terpanjang dan itu memecahkan rekor muri, rekor internasional ya. Wow, itu gimana perasaan masyarakat setempat Pak melihat Taipa dikunjungi oleh stasiun TV dan juga masyarakat yang luar biasa? Senang sekali. Mereka artinya ungkapan kalimat kesenangan itu bukan hanya tergambar dari mimik senyumnya,
tetapi dengan rasa syukurnya. Karena apa? Pada saat kita upacara pembentangan, yang kemudian sampai ratusan ribu orang yang berkunjung, nah boleh kita tanya pada saat itu, UMKM-nya, ekonominya berapa mereka dapat dalam sehari? Berapa tuh Pak? Banyak lah. Ya itulah yang patut kita syukur. Nah, harus kita pahami memang bahwa dalam konsep pembangunan yang betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat itu pembangunan salah satunya di pariwisata, sektor pariwisata. Betul sekali. Jadi kalau kita bangun sektor pariwisata, bukan hanya orang yang datang, orang yang kelas menengah ke atas, mereka yang jual kelapa pun juga menikmati semua. Jadi sangat menyentuh semua seluruh lapisan ekonomi. Tukang parkir juga dapat. Iya ya, berarti momen ketika pembentangan bendera merah putih untuk Dirgahayu RI ke-78 itu benar-benar membantu mendongkrak perekonomian melalui pariwisata ya Pak ya? Awalnya saya agak ragu, karena orang ada begitu banyak orang yang harus kita siapkan apa semua. Dari mana sih sebanyak orang yang harus kita siapkan? Karena harus kita pahami dulu. Ada yang katakan, ih kok ada juga yang membentangkan. Saya bilang tunggu dulu. Lihat dulu yang bendera merah putih itu ukurannya seperti apa, buka dalam undang-undang. Nah, setelah itu orangnya, cuma nggak ini orangnya apa semua. Ternyata antusiasme warga luar biasa. Syaratnya kemudian dengan menggunakan pakaian adat, alhamdulillah itu langsung dengan sendirinya terdorong semua warga datang memegang, kita bentangkan dengan pakaian adat. Sehingga rekor internasionalnya 2 kita dapat. Wow, luar biasa. Apalagi saya dengar nih baju adat kain tenun dari Konawe Utara sendiri juga sudah melakukan runway di Jakarta, betul? Bukan di Jakarta. Di Jakarta, bukan di Jakarta lagi. Sebentar lagi udah ada ke Amerika. Wow, luar biasa. Mungkin New York Fashion Week kali ya Pak ya? Iya, betul. Jadi salah satu produk ini yang Bapak pakai nih, produk UMKM yang memang brandnya Bapak nih ya, selaras ini brand Bapak atau brand Konawe Utara? Ya, ini brandnya kita untuk anak-anak di sini yang milenial. Konawe Utara ini kan selama ini dikenal hanya dengan pertambangannya, nikelnya. Mungkin itu apa semua. Padahal sesungguhnya tidak. Tidak ya. Konawe Utara itu sangat kaya, baik dari pariwisatanya, pertaniannya, perkebunannya, kelautannya, perikanannya, termasuk SDM itu sendiri. SDM-nya. Di samping Pantai Taipa sendiri nih Pak, tadi kan Bapak menyebutkan beberapa destinasi wisata andalan Konawe Utara juga nih ya. Ada Telaga Hijau, Telaga 3 warna. Ada juga Mata Rombeo, dan juga ada air panas. Air panas Wawalesea. Ya, Wawalesea. Nah, itu seperti apa sih Pak perkembangannya saat ini? Jadi awalnya itu kan masyarakat yang coba mau kembangkan apa semua. Nah, kemudian pemerintah datang hadir dengan membawa konsep seperti apa, supaya betul-betul dalam meletakkan pembangunannya itu kita tidak salah. Jadi sistem perencanaannya dulu yang perlu kita matangkan. Seperti apa konsepnya, kemudian kita tuangkan dalam rencana induk pariwisata daerah, kita tetapkan dalam peraturan daerahnya seperti apa. Setelah itu kita buat badannya semua. Nah, kemudian inilah yang menjadi penanggung jawab. Kita duduk, kita rapatkan, kita bagi. Siapa melakukan apa di mana. Nggak mungkin lah pariwisata itu jalan dulu begini, kemudian dibangun dinas pariwisata. Explore dulu. Itu harus dibangun oleh dinas PU-nya. Katakanlah di ujung sana kita siapkan pelabuhan apa semua, itu juga nanti dibangun oleh dinas perhubungan apa semua. Jadi saya tugaskan kau pariwisata, cukup kau siapkan saja atraksinya. Atraksinya supaya apa? Karena ini yang akan memancing orang akan datang. Ketika orang datang apa semua, maka di situ orang ekonomi pasti akan berputar. Dan apakah memang Pantai Taipa ini menjadi salah satu tempat wisata yang mungkin positioning sport tourism nggak sih nantinya? Siap. Dalam konsep kita seperti itu. Kita konsep untuk pengembangannya sudah seperti itu. Tinggal bagaimana untuk pengembangan selatnya dari 6 titik lokasi utama yang kita siapkan sebagai rencana induknya tadi di pariwisata. Iya, karena memang ini sungguh luar biasa ya Pak. Harus banyak orang Indonesia nih yang datang ke sini ya kayaknya untuk meramaikan Pantai Taipa ini. Berarti setelah ini kita akan menikmati kuliner khas dari Konawe Utara ya Pak? Iya. Di Desa Ulu Sawah. Desa Ulu Sawah. Tapi tunggu dulu.
Ada kelapa muda kita siapin. Ada kelapa di sini. muda, Iya, oke. kita siapin dulu di sini. Nah, berarti pemirsa jangan kemana-mana, tetap di VVIP Kompas TV karena saat lagi kita akan menikmati wisata kuliner di Desa Ulu Sawah. Nah, Ulu Sawah. Yuk kita makan, minum kelapa, Ayo, kelapa bakar ya Pak ya. Ikuti kembali Gagas RI dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada 3 isu yang menjadi catatan kami yang paling penting. Ternyata kita butuh belajar lebih lengkap lagi untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Minggu 26 November, pukul 11 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Polisi tetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saatnya bersih-bersih KPK, masa kampanye segera dibuka. Relawan politik pun siap bertarung di pemilu 2024 demi jagoan atau jabatan. Kalau menurut saya harusnya bubar. Kerja relawan selesai. Kalau ada yang terpilih jadi komisaris ya alhamdulillah kan gitu. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 26 November pukul 6 petang di Kompas TV. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Amanda selalu jadi idola. Para caleg Bayu Oktara dan Dodit Mulyanto, apakah ikut-ikutan cari perhatiannya? Mantep juga ya Amanda ya. Amanda. Ya. Mantep lo bro. Saya nggak bisa mikirin rakyat. Saya tuh orang yang bisa mikirin kamu. Potong rambutnya bisa jadi pendek ya? Beda kalau perasaan aku ketemu kamu nggak bisa pendek tapi tumbuh terus loh. Suci Barbar Show, Minggu 26 November, pukul 10 malam di Kompas TV. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya.
Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Nah, sekarang kami sudah berada di Desa Wisata Kuliner ya Pak, seperti janji Bapak tadi ya, di Pantai Taipa. Mau ngajak saya dinner nih ya, menyantap hidangan malam ya di tengah-tengah pantai yang luar biasa ini. Oke Pak, ini sekarang kalau boleh tahu ada makanan apa aja di depan kita ini? Ini kalau bahasa di sini sinole. Terbuat dari sagu yang dicampur dengan kelapa parut yang kemudian disangrai. Nah, rasanya tergantung pesanan. Kalau misalnya nggak pakai makan seperti ini untuk dijadikan makanan itu camilan, boleh dicampur gula merah, lebih enak, terasanya manis. Tapi kalau campur garam dikit, ya dengan ikan, cumi, apa semua. Nah, ini sinole tadi ya? Sinole. Sinole. Dari bahan bakunya dari sagu sama seperti yang ada sagu. Papeda juga. Kalau di tempat lain orang bilang papeda, ada juga ya tergantung penamaan. Nah, kita di sini ada yang paling khas, Mbak. Ini ayam tawaloh namanya. Ini ayam dimasak dengan daun kedondong hutan. Daun kedondong hutan. Selain rasanya maknyus, juga berkhasiat untuk menurunkan kolesterol. Wow, pas banget berarti ya. Berarti Bapak sering makan dong ya Pak ya? Sering dong, ini harus ada menu utama kita di sini. Oke, tadi sayur kedondong. Iya, daun kedondong hutan gitu hutan. Ya. Oke. Ini ada cumi hitam langsung. Cumi hitam. Oke, ada cumi hitam. Oke. Tapi Mbak, ini kalau hanya dijelaskan belum terasa. Belum terasa langsung ya. Sambil saya mau sampaikan juga bahwa ini adalah salah satu desa wisata. Jadi untuk mengembangkan pariwisata kita, strategisnya kita bagi dalam bentuk desa-desa wisata yang kita kembangkan. Oke. Nah, khusus untuk Pulau Labengke kemarin alhamdulillah kita masuk dalam nominasi 15 besar untuk di Indonesia. Congratulations Bapak. Keren banget ya, Pulau Labengke ya namanya. Pulau Labengke. Iya. Berarti mau rasanya kuahnya yang saya mana? mau coba. Sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol nih, diskusi tentang apapun itu, kita dengan santap dulu nggak sih Pak? Ya kan? Karena keburu dingin. Tadi kan Bapak bilang nggak enak kalau dingin ya sini. Pokoknya segalanya harus hot. Tadi ini silohe apa? Sinole. Oke, sinole. Mau coba yang mana? Mau ini? Sinole dulu Pak. Sinole Gimana dulu. cara untuk makannya? Apakah ada campuran-campurannya? Boleh. Atau bisa langsung makan aja? Tergantung selera. Saya ikut selera Bapak aja deh. Gimana? Oh gitu. Aku mulai ya. Oke, siap. Nah, ini nggak kuat kalau kalau hanya sedikit nggak itu. Oke. Nah, nanti kita campur pakai ayam supaya turun kolesterolnya, tapi kenyang. Coba ya pemirsa, kita nikmatin dulu kuliner khas dari Konawe Utara yang ada di Desa Wisata Kuliner Hulu Sawah ya, dekat dengan Pantai Taipa juga. Rasain dulu. Rasain dulu. Dia punya ini ya apa ampun benar Bapak, nih. itu bisa dipakai nggak dicampur pakai yang tomat-tomatnya itu? Itu lagi. Bisa ya? Boleh. Atau mesti pakai yang ini, ada cabai, ini garamnya. kalau sebentar kalau pakai itu. Kelapa peda ya. Ya maaf Bapak. Terima kasih.
Oke, kita cobain ya Pak ya, sinole Ya. dengan ayam Tawaloho. ayam tawaloho, ayam kuning, dan juga ada tomat ya. Ini lezat banget. Oke. Ini satu lagi ikan. Iya, ikan. Tadi ini ikan apa Pak? Ini ikan kue kalau di Ikan kue. Ya, di sini disebut orang ikan putih. Ikan putih. Nah, ikannya baru sekali mati. Oh, sekali mati. Baru sekali mati. Ini kan dipelihara ikannya kayak di sana. Yes. Di sana itu karamba, tempat Karamba. memelihara ikan yang ditangkap dari. Jadi ini perahu-perahu semua ini adalah punya nelayan-nelayan, mereka tangkap. Mau pagi, siang, sore kelihatan langsung ditangkap. Nah, tuh. Oke, Cobain kita dulu coba ya dong. Pak ya. Ya. Semoga sesuai ekspektasi. Oke. Mana? Ini disangrai kan ya Pak ya? Iya. Enak ya? Ternyata nggak? Itunya kan? Ayamnya juga enak banget. Nah, itu dia. Apalagi dengan campuran tomatnya ya, sambal tomatnya. Dan juga tadi ikan kuenya, Ya. ya. Jadi nikmatnya itu lebih kerasa, nikmat rasa dari Artinya, sinole ini lebih terasa. Mbak, saya ingin sampaikan bahwa ikannya di sini kalau mau rasakan enaknya itu jangan pakai bumbu. Kalau udah pakai bumbu itu udah rasa campuran, ada rasa tomatnya apa semua. Tapi kalau mau rasakan ikannya Konawe Utara, jangan pakai bumbu. Jangan pakai bumbu ya. Wah, itu terasa tuh. Tapi ngomong-ngomongin soal SDM nih Pak, ini kan berarti di samping suksesnya desa wisata kuliner Ya. Ulu Sawah ini ada juga SDM yang kompeten di bidangnya. Nah, Ya. dan juga infrastruktur yang mendukung pastinya. Siap. Nah, bagaimana sih kolaborasi Bapak dengan pemerintah atau masyarakat setempat nih ya yang ada di Pantai Taipa ini untuk bisa mendukung kuliner khas Konawe yang ada di desa kuliner ini? Jadi ada beberapa langkah yang coba kita lakukan. Yang pertama, ini ada beberapa tempat kuliner di sini. Ini coba kita kirim ke magang dulu, khususnya mereka yang masak-masaknya, kokinya, chefnya Jadi ya. ya mereka belajar dulu seperti apa. Kemudian dari dinas juga kita siapkan mereka yang kemudian yang lebih bagus siapa apa semua terkenal kita coba datangkan, kemudian memberikan pelatihan seperti apa. Tapi syaratnya tanpa melupakan bahan dasarnya kuliner yang berasal khas Konawe Utara. Selalu Konawe Utara di hati ya. Iya, Seperti tagline-nya selaras. Konasara. Nah, untuk visi misi kedepannya nih Pak, saya sangat penasaran sekali karena kan melihat sepertinya Bapak sangat sangat antusias sekali. Nah, Jadi visi misi kedepannya seperti apa Pak? Boleh tahu nggak? perlu saya sampaikan bahwa Konawe Utara ini lengkap dengan sumber dayanya. Kita bicara tambang, mau nikelnya, pasir silikanya, itu sudah sampai dengan mendunia. Bahkan yang kemarin yang kita lihat dari Cina, dari mana apa semua itu sasarannya ke Konawe Utara. Artinya ada 47% kandungan nikel dunia itu ada di Kabupaten Konawe Utara. Itu baru satu potensi pertambangan. Belum lagi perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian. Alhamdulillah, saya melihat setelah 2016 saya datang jadi bupati, ternyata IPM saya masih berada di angka 68 sekian. 68 Kurang lebih. Itu jauh sekali. Nah, itu kemudian saya genjot. Alhamdulillah satu-satunya daerah yang membiayai mahasiswanya semua. Nah, tahun ini kemarin aku baru bayarin mereka. Ada 2.220 anak yang sekolah S1, S2, S3 di 121 sekolah tinggi universitas. Itu dibayarin semua. Belum lagi aku kirim ke Cina kedokteran, 10 orang kedokteran ditanggung pesawatnya, rumahnya, makanannya, sampai pulsanya. Napasnya aja yang saya nggak tanggung. Nafasnya nggak ditanggung, jangan Pak. Dan apa nih pesan kesan untuk para anak muda Pak supaya bisa meneladani apa yang sudah Bapak bangun untuk kampung halaman tercinta di Konawe Utara ini? Silakan Bapak. Hari ini kita tidak bisa pungkiri kita sudah berada pada zaman revolusi industri 4.0 dengan tantangan yang tidak ada batas lagi. Bahwa saya ingin sampaikan, jangan ada anak Konawe Utara yang kemudian menjadi terbatas, kemudian terlindas oleh situasi yang ada sekarang ini.
kalian harus betul-betul mempersiapkan diri. Kalian adalah pemimpin masa depan yang ada. Dengan potensi sumber daya alam yang ada di Konawe Utara, tidak akan mungkin akan dikelola oleh orang lain. Tidak akan mungkin kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Anda harus siap. Pemerintah sudah memulai memfasilitasi semua agar kalian tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Salam Konasara. Wow, luar biasa sekali ya Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Memang karena sudah memasuki era super smart society, era 5.0, SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada pemberdayaan potensi yang ada di Konawe Utara. Nah, mendingan kita lanjut makan lagi Pak ya, karena saya udah nggak sabar lagi nambah lagi nih ya, sinole ya Pak ya. Yuk lanjut lagi Pak, silakan Bapak.